Saya rekam. Assalamualaikum Bu Winda, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Sodiah. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ibu Winda, maaf ya mengganggu waktunya. Bisa nggak nggih? Oh ya silahkan Bu Sodiah, silahkan tidak apa-apa. Apa yang ingin Bu Sodiah sampaikan? Eh, Kelihatannya Bu Sodiah ada permasalahan ya? iya Ibu, ini begini Bu, sebenarnya ada yang mengganjal sekali dalam hati saya. Di sekolah saya itu anak-anak itu membuang sampah itu sembarangan, Bu. Hal ini tentunya membuat sekolahan kan tidak enak dipandang oleh mata, tidak nyaman. Kemudian di mana-mana banyak sampah yang berserakan. Padahal saya kan sebagai guru sudah memperingatkan, menasehati anak-anak supaya membuang sampah pada tempatnya. Tapi hal ini masih saja terjadi. Begitu juga ketika mereka di dalam kelas, Ibu, itu malah pada di laci meja. Oh begitu. Jadi, apa yang ingin Bu Sodiah dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Ya, saya berharap dengan berbincang-bincang dengan Bu Winda, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini, yaitu bisa mendisiplinkan anak, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi permasalahan Ibu, anak-anak yang belum disiplin dalam hal membuang sampah pada tempatnya ya, Bu, ya? Betul, Ibu. Anak-anak itu kalau misalnya setelah jajan, sampahnya dibuang di mana tempat dia duduk. Misalnya di taman, ya sampahnya berserakan sekitar taman. Kemudian di kelas juga itu sampahnya ya mereka buang sembarangan. Ada yang di laci meja begitu. Kemudian padahal kan saya sudah menyiapkan tempat sampah. Di depan kelas ada, di depan ini juga di depan ruangan masing-masing juga sudah ada. Saya juga pernah melihat tuh ada anak yang ketika lewat, ada botol bekas minumannya itu bukannya diambil, masukkan ke tempat sampah, malah ditendang-tendang buat permainan. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi permasalahannya anak itu kurang dalam disiplin membuang sampah. Jadi mereka habis jajan langsung aja buang di situ ya, Bu, tidak ke tempat sampah. Iya, betul, Bu. Baik, Bu Seperti Sodiah. Jadi menurut pengamatan Bu Sodiah, kondisi ideal yang diharapkan seperti apa? kondisi idealnya anak-anak itu mau dan terbiasa tanpa paksaan, tanpa disuruh-suruh membuang sampah pada tempatnya dan mereka punya rasa malu lah kalau ketika membuang sampah di mana saja kayak gitu. Jadi saya berharap sekali anak-anak itu disiplin dalam membuang sampah, Bu. Oh, enggih, baik. Eee, kalau misalnya anak-anak disiplin kan berarti idealnya anak, itu sudah bisa taat ya, Bu, terhadap pembuang Ya. sampah. Nah, berarti Ibu, apa, harapannya itu membuang sampah pada tempatnya, terus halaman menjadi bersih, laci-laci meja juga tidak ada sampah ya, Bu? Iya betul, Bu. Seperti itu pengennya saya. Inginnya saya juga seperti itu ya, Bu. Nah, jika siswa yang seperti itu idealnya pada level 10 dan tidak ideal itu tidak itu pada level 1. Mm-mm. Maka untuk saat ini posisi anak-anak di sekolahan Ibu ada pada level berapa, Bu Sodiah? Kalau saya kira itu baru level 5, Bu Winda, karena masih sebagian ada yang sudah patuh, tapi sebagian lagi ada yang masih membuang sampah sembarangan. Jadi levelnya 5 lah.
Oh, begitu. Kalau kondisi tersebut, kondisi 5 kan jelek ya, Bu, itu akan Iya. dirubah. Nah, menurut Ibu akan Ibu rubah sampai level berapa, Bu? Pengennya sih sampai level 10 lah kayak gitu. Jadi Iya, nanti sekolahan akan nyaman, tapi ya betul. itu mah mungkin butuh waktu yang lama. Jadi ya saya harapkan di level 8 lah paling tidak. Ya, kalau misalkan, idealnya kan tadi kata Ibu sampaikan itu ada di level 8. Menurut Bu Sodiah, apa yang bisa Ibu Sodiah lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Ya. Baik Bu Winda, Eh, yang pertama ingin saya lakukan adalah melakukan sosialisasi kepada anak-anak, bagaimana cara memperlakukan sampah, yaitu dengan memilah sampah, kemudian membuangnya di tempat yang sudah sesuai, yang sudah disiapkan dari sekolah. Misalnya ada sampah organik dan juga non-organik itu supaya dipisahkan. Kan seperti misalnya ada plastik-plastik itu kan sebaiknya dibakar saja karena tidak dapat membusuk. Sedangkan sampah-sampah yang organik itu kan bisa dibuat menjadi pupuk organik nantinya. Kemudian saya juga ingin supaya anak-anak itu tertarik ya dengan membuang sampah di tempatnya. Saya ingin membuat tempat sampah yang berwarna-warni gitulah, yang menarik begitu bagi anak-anak, sehingga mereka itu mau membuang sampah pada tempatnya karena menariknya tempat sampah tersebut. Kemudian yang ingin saya lakukan juga itu memasang poster-poster seperti itu. Poster yang ditempel di tempat-tempat mereka suka bermain, kemudian di kelas, seperti poster kebersihan sebagian dari iman, kemudian buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu, bagus sekali. Jadi Ibu itu akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada anak-anak, supaya anak-anak itu apabila sudah jajan sampahnya atau bungkus plastiknya langsung Ibu buang, anak-anak langsung, suruh dibuang ke tempat sampah. Bahkan, Ibu juga akan menyiapkan tempat sampah organik dan anorganik ya, Bu? Betul, bagus sekali itu. Jadi membuat dengan yang menarik warnanya, sesuai dengan anak-anak kita ya. Kemudian Ibu juga akan membuat poster, atau tulisan-tulisan nggih? Nah, Nggih, nggih, laras Bu menurut Winda. Bu Sodiah sendiri, apakah hal tersebut akan terjadi kendala atau akan ada kendalanya? Iya. Kalau menurut saya tentu akan ada kendalanya, Bu. Kalau hanya dengan mensosialisasikan atau menyediakan tempat sampah yang menarik, itu mungkin anak-anak hanya akan melakukannya sesaat seperti itu. Karena kebiasaan membuang sampah eh, pada tempat sampah tidak tertanam dari dalam hati mereka. Nah, kemudian membuat tempat sampah yang menarik itu kan juga perlu biaya juga sih, Bu. Oh, iya ya, Bu, jelas itu pasti. Terus menurut Ibu, cara yang efektif yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya sih, Bu Winda, agar disiplin membuang sampah pada tempat sampah dan tertanam di benak mereka, selain dengan melakukan sosialisasi dan menyediakan tempat sampah yang menarik, juga menempel poster, eh, saya inginnya juga apa ya, menayangkan video-video edukasi seperti itu. Jadi Bagus. mereka dengan secara langsung walaupun lewat video akan melihat dampak sampah yang kurang baik bagi masa depan gitu. Kemudian akan mengakibatkan itu yang sangat membahayakan seperti itu, sehingga tidak hanya mendengar dan juga membaca saja, tetapi juga
tertanam dalam ingatan mereka. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali Ibu ya. Setelah saya rangkum apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu dalam menangani masalah Ibu, itu diantaranya Ibu akan mengadakan kegiatan sosialisasi ya, bagaimana cara membuang sampah. Kemudian Ibu juga tadi menyampaikan akan menyediakan tempat sampah yang menarik tentunya supaya anak-anak lebih berinisiatif untuk langsung membuang sampah pada tempatnya tanpa Ibu Sodiah perintah lagi atau Ibu teriak-teriak lagi seperti itu. Kemudian tentunya Ibu akan selalu mengingatkan dengan cara menempelkan poster-poster tentang bagaimana cara menjaga kebersihan di lingkungan sekolah Ibu, tentunya dengan Ibu menayangkan video-video tentang edukasi dampak dari membuang sampah sembarangan ya. Tentunya seperti sekarang kan kalau kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir, lingkungan kumuh dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar tertanam di pikiran anak-anak sehingga disiplin yang Ibu harapkan akan tercapai. Bukankah seperti itu Bu Sodiah? Betul sekali Bu Winda, betul. Ya, Bu Sodiah, kemudian menurut Ibu pada aksi ini siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam melaksanakan komitmen ini? Iya, saya itu akan melakukan komitmen bersama seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, kemudian rekan guru, dan juga murid-murid. Jadi karena sampah ini permasalahan seluruh warga sekolah begitu Bu Winda. Betul sekali. Jadi Ibu akan mengerahkan semua stakeholder yang ada di sekolah nih, Bu. Kepala sekolah, kemudian rekan guru, dan semua murid-murid ya, Bu. Iya, iya betul sekali Bu Winda, seperti itu. Oke. Baik Bu Sodiah, berarti Bu Sodiah ada permasalahan tentang disiplin anak dalam membuang sampah pada sembarangan, itu sudah ada solusinya ya, Bu? Nggih Bu, alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan pencerahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Winda. Ya, jadi apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Setelah ini saya akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Kemudian membuat tempat sampah yang menarik. Eh, Tentunya mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan juga mencari video-video edukasi tentang dampak dari sampah. Begitu Bu Winda. Ya, bagus sekali Bu Sodiah. Jadi pada sesi ini, Bu Sodiah, apakah percakapan kita pada sore hari ini, siang sore hari ini, sudah sesuai dengan tujuan awal kita? Alhamdulillah sudah Ibu. Jadi saya sudah tahu harus bagaimana dan harus saya melakukan apa dalam memecahkan masalah yang saya hadapi seperti tujuan awal tadi, Bu. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Semoga Ibu mempraktekkan Ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu rencanakan sehingga tercapai tadi Ibu merencanakan menjadi kondisi ideal yang 8 ya. Iya. Iya sudah Bu. Terima kasih Bu Indah atas perbincangan kita, sharing-sharing kita pada sore ini. Jadi saya sudah sedikit lega, plong karena permasalahan yang saya hadapi itu sudah ada solusinya. Alhamdulillah, Terima sama-sama Bu kasih. Sodiah, sukses selalu nggih. Kalau begitu saya pamit Nggih. dulu ya Bu Sodiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Winda sekali lagi. Sama-sama Bu Sodiah. Oke.